Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini dengan saya Ahmad Arkal. Pada video ini kita akan membahas tentang al-ismu bin nabri ila tasghirihi. Kata benda dilihat dari segi pengecilannya. Jadi ini juga salah satu cabang dari al-ism. Kita langsung masuk ke materinya. At-tasghir mempunyai wazan. Wazan itu adalah timbangan ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada timbangan. Timbangan yang pertama ada fu'ailun, yang kedua fu'ailun, dan yang ketiga fu'ailun. Selanjutnya at-ta'rif ayudhamma awalul ismi wa yuftah thanihi wa yuzadu ba'dal harf tsani ya'un sakinah. Pengertian dari tasghir adalah didhamma awal katanya, kemudian di fathah huruf keduanya dan ditambahkan setelah huruf kedua ya sukun. Nahu qalamun menjadi qulaimun, dirhamun menjadi duraihimun, usfurun menjadi usayfirun, qalamun pulpen, dirhamun uang, usfurun burung. Kita lihat pengertiannya di dhamma awal katanya. Jadi kata qalamun ini ketika dikecilkan awal katanya berharakat dhamma u, kemudian di fathah huruf keduanya. Setelah kita dhamma huruf pertamanya, kemudian huruf keduanya di fathah dan ditambahkan setelah huruf kedua ya sukun. Jadi setelah huruf kedua ditambahkan huruf ya berharakat sukun. Jadi qalamun menjadi qulaimun, wazannya fu'ailun. Timbangannya ya. Ini timbangan yang dimaksud adalah sama dengan contoh ini. Jadi qulaimun fu'ailun. Selanjutnya contoh yang kedua, dirhamun menjadi duraihimun. Di dhamma awal katanya, di fathah huruf keduanya, setelah huruf kedua ditambahkan huruf ya berharakat sukun. Duraihimun, wazannya fu'ailun. Jadi sama ya. Kemudian yang ketiga, usfurun menjadi usayfirun. Di dhamma awal katanya, di fathah huruf keduanya, kemudian setelah huruf kedua ditambahkan huruf ya berharakat sukun. Usayfirun, wazannya atau timbangannya fu'ailun. Selanjutnya, yashtaritu fit tasghir arba'u syurutin. Jadi syarat untuk mengecilkan sebuah kata itu ada 4. Yang pertama, ayyakuna isman fala tusaghirul af'al wal huruf. Jadi syarat yang pertama dari tasghir adalah harus isim. Tidak diperbolehkan untuk mengecilkan fi'il dan huruf. Syarat yang kedua, ayyakuna mu'roban fala tusaghirul asma'ul mabniyah. Syarat yang kedua adalah harus yang bisa berubah baris akhirnya. Tidak diperbolehkan mengecilkan nama-nama mabni. Apa itu nama-nama mabni? Seperti kata tanya, kata tunjuk, kata sambung, dan dhamir. Kemudian syarat yang ketiga, alla yakunal ismu ala wazni min auzanit tasghir nahu duraidun dan qumaitun. Syarat yang ketiga adalah tidak boleh kata yang sudah dikecilkan kemudian dikecilkan lagi. Contohnya di sini tumbuhan dan pirang. Duraidun ini sudah kecil, tumbuhan. Qumaitun artinya pirang, ini juga sudah kecil. Sudah di dhamma awal katanya, di fathah huruf keduanya, dan setelah huruf kedua dia huruf ya berharakat sukun. Selanjutnya syarat yang keempat, ayyakuna al-ismu qabilan litasghir fala tusaghhar al-asma'ul mu'azzimah syar'an ka asma'illah wa sifatihi wa asma'il malaikah wal anbiya wal kutubul muqaddas.
Jadi syarat yang keempat adalah harus kata yang dapat dikecilkan atau tidak boleh mengecilkan nama-nama syar'i seperti nama-nama Allah dan sifatnya, dan nama malaikat dan nama nabi serta kitab suci. Selanjutnya al-aghrad, tujuan. Jadi selain persyaratan tasghir, tasghir juga mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama, litasghir tasagharu ma yatawahamu kubra hajmihi, nahu jabalun menjadi jubailun, kitabun menjadi kutaibun. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk pengecilan atau mengecilkan yang besar. Nah, di sini contohnya jabalun artinya gunung, ketika dikecilkan menjadi jubailun, gunung kecil. Kemudian contoh yang kedua, kitabun, buku, ketika dikecilkan menjadi kutaibun, buku kecil. Tujuan yang kedua, litaklil, taklilu ma yatawahamu kathratu adadihi, nahu laqimatun menjadi luqaimatun, dirhamun menjadi duraihimun. Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangkan, jadi untuk mengurangi jumlah yang dikecilkan. Contohnya di sini laqimatun, sesuap makanan menjadi luqaimatun. Dirhamun, uang, duraihimun, koin. Jadi ini contohnya ya. Selanjutnya yang ketiga, litahkir. Jadi tujuan yang ketiga adalah litahkir. Tahkirus sya'nil musaghar, nahu rajulun menjadi rudailun, tiflun menjadi tufailun. Syarat yang ketiga adalah untuk menghina atau memandang rendah. Contohnya di sini rajulun laki-laki, rudailun laki-laki pendek, tiflun anak kecil, tufailun anak kecil yang pendek. Selanjutnya syarat yang tujuan yang keempat adalah ditaqrib, dilalatun ala qarbi makanihi wa zamanihi, nahu fawqa, qabla, ba'dah. Jadi tujuan yang keempat adalah untuk mendekatkan waktu, menunjukkan dekatnya tempat dan waktu. Contohnya di sini fawqa, atas, menjadi fuwaiqun, jadi lebih atas lagi. Qabla artinya sebelum, ketika dikecilkan menjadi qubailun, jadi lebih dekat dari sebelum, lebih dekat dari sebelumnya. Kemudian ba'da artinya sesudah, ketika dikecilkan menjadi bu'aidun, jadi sesudah, lebih dekat lagi. Selanjutnya contoh yang terakhir adalah tujuan yang terakhir dari tasghir, tamlihul musaghar wa talattuq wa tahbibu ilaih, nahu akhun, ibnun, abun, ummun. Jadi tujuan yang kelima adalah untuk menunjukkan kata manis, lembut, dan kasih sayang. Contohnya di sini akhun, saudara laki-laki, ketika dikecilkan menjadi ukhayya, jadi lebih sayang lagi, untuk menyayangi, ukhayya. Kemudian yang kedua, ibnun, anak laki-laki, ketika dikecilkan menjadi bunayya, jadi panggilan sayang untuk anak laki-laki adalah bunayya. Selanjutnya abun, ayah, jadi ketika dikecilkan menjadi umayyah, untuk panggilan kasih sayang. Kemudian yang contoh terakhir, ummun, artinya ibu, ketika dikecilkan menjadi umaymah, lebih untuk panggilan ibu yang disayang, umaymah. Selanjutnya auzanut tasghir, jadi wazan tasghir atau timbangan dari tasghir. Tasghirul ismi thulasi, dhamma awaluhu wa futiha thanihi, wa zidu ba'da thanihi ya'un sakinah atau fu'ailun. Jadi pengecilan tiga kata, di dhamma awal katanya dan di fathah huruf keduanya, dan ditambahkan setelah huruf kedua ya sukun. Wazannya di sini fu'ailun. Contohnya jabalun menjadi jubailun, asadun menjadi usaidun, hasanun menjadi husainun. Jabalun gunung, jubailun gunung kecil, asadun singa, usaidun anak singa atau yang singa kecil.
Hasanun lebih baik, Husainun lebih baik lagi. Selanjutnya wazan yang kedua, wa in kana rubaiyan dhamma awaluhu wa futiha thanihi wa zidu ba'da thanihi ya'un sakinatun wa kasira ma ba'da ya'it tasghir. Wazannya fu'ailun. Dan apabila 4 kata di dhamma awal katanya dan di fathah huruf keduanya dan ditambahkan setelah huruf kedua ya sukun dan di kasrah setelah huruf ya. Contohnya syairun menjadi syu'airun, maktabun menjadi muqaitibun. Kita lihat pengertiannya. Di dhamma awal katanya, dhamma ini syu, kemudian dan di fathah huruf keduanya syu'a, dan ditambahkan setelah huruf kedua ya sukun syu'ai, ini ya sukun, dan di kasrah setelah huruf ya, jadi di kasrah syu'airun. Begitupun pula dengan maktabun menjadi muqaitibun, artinya meja ya. Selanjutnya, wa in kana khumasiyan mujarradan asliyan hudhifa khamisuhu, wazannya fu'ailun. Dan apabila 5 kata aslinya dihapus huruf kelima, wazannya fu'ailun. Contohnya safrajilun menjadi sufairijun, farazdakun menjadi furaizidun. Contohnya ya, saya tidak menuliskan bahasa Indonesianya karena saya juga lupa dengan artinya ya. Kita lihat pengertiannya. Apabila 5 kata aslinya dihapus huruf kelima, nah, kita lihat hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi huruf kelimanya ini dihapus ya. Safrojilun menjadi sufairijun. Jadi yang dihapus di sini adalah huruf lamnya ya. Kemudian farazdakun, yang dihapus di sini adalah huruf qa-nya, menjadi furaizidun. Tetap metodenya ya, di dhamma awal katanya, di fathah huruf keduanya, dan setelah huruf kedua ya sukun. Selanjutnya, wa in kana khumasiyan qabla akhiruhu harfu maddin, wazannya fu'ailun. Dan apabila 5 kata sebelum huruf akhirnya huruf mad, wazannya fu'ailun. Huruf mad itu adalah huruf yang panjang ya. Contohnya di sini miftahun, kunci, menjadi mufaitihun, kunci kecil. Usfurun, burung, usaifirun, burung kecil atau anak burung. Kita lihat pengertiannya. Dan apabila 5 kata sebelum huruf akhirnya huruf mad, jadi di sini miftahun, di sini ada huruf harful mad ya, alif, maka dia dihapus menjadi mufaitihun. Begitupun pula dengan usfurun. Di sini huruf madnya adalah waw sukun, ketika dikecilkan menjadi usaifir. Selanjutnya, imma ayyakuna sudasiyan qabla akhiruhu harfu maddin, yang artinya apabila 6 kata sebelum huruf akhirnya huruf mad. Contoh daidabanun menjadi duwaidibun, artinya pengurus. Kita lihat pengertiannya. Apabila 6 kata sebelum huruf akhirnya huruf mad. Nah, jadi ini adalah 6 kata. Apabila huruf akhirnya adalah huruf mad sebelumnya. Nah, ini ya. Harful alif, daidabanun. Jadi ini ya, alifnya. Kemudian ketika dikecilkan menjadi duwaidibun, dihapus. Selanjutnya, ada catatan tambahan. Jika huruf keduanya alif, maka diganti menjadi huruf waw. Contohnya di sini babun menjadi buwaibun, katibun menjadi kuwaitibun. Artinya babun artinya pintu, katibun artinya penulis. Jadi ketika alifnya
Jika huruf keduanya alif, ini ya, huruf keduanya alif, maka diganti menjadi huruf waw. Jadi alifnya ini diganti menjadi huruf waw, menjadi buwaibun. Nah, tetap menggunakan metode tadi, di dhamma awal katanya, di fathah huruf keduanya, kemudian setelah huruf kedua dia berharakat ya sukun. Babun pintu, buwaibun pintu kecil. Kemudian katibun artinya penulis, kuwaitibun artinya penulis yang kecil. Jadi ini adalah huruf keduanya alif dan diganti menjadi waw ketika dikecilkan, kuwaitibun. Selanjutnya jika huruf ketiganya alif maka diganti menjadi huruf ya. Di sini contohnya asa menjadi usai, kitabun menjadi kutaibun. Jadi jika huruf ketiganya alif, ini ya huruf ketiganya alif, huruf ketiganya alif, maka dia diganti menjadi huruf ya, menjadi usai. Begitupun pula dengan contoh yang kedua, kitabun menjadi kutaibun. Jadi di sini ya alifnya huruf ketiga dirubah menjadi huruf ya. Usoi artinya tongkat yang kecil, aso artinya tongkat, usoi artinya tongkat yang kecil. Kitabun artinya buku, kutaibun artinya buku yang kecil. Inilah pembahasan pada video ini, al-ismu bin nadri ila tasghirihi. Kata benda dilihat dari segi pengecilannya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.